teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi di minggu yang baru dalam ibadah Roki hari ini. Sebelum kita mulai, yuk kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang setia untuk melakukan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya tidak sendirian loh, saya bersama dengan Kak Kanaya. Halo adik-adik semua. Oh iya Kanaya, kamu pernah merasa takut gak? Kalau saya sih pernah, waktu mau ikut ujian di sekolah. Ya kalau bilang pernah takut, pasti saya juga pernah. Saya pernah takut ketika ke toilet kalau malam-malam. Iya ya, rasa takut itu terkadang membuat kita jadi tidak tenang dan jadi hilang damai sejahtera. Nah kebetulan di bulan ini kita mempunyai tema tentang sikap berani sebagai anak Tuhan. Memang kita tidak mungkin tidak pernah takut, tetapi kalau ada Tuhan dalam diri kita, rasa takut itu bisa hilang. Yap, betul. Seperti yang kita sering dengar, kata Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Oh iya, saya jadi ingat cerita tentang keberanian seorang anak kecil waktu malam hari ia mendengar sebuah suara. Bayangkan bagaimana kalau kamu ketika malam hari mendengar sesuatu. Aduh, gimana ya? Kamu ingat kan tentang Samuel? Iya, Samuel yang dari kecil sudah diberikan mamanya karena sebagai janji mamanya kepada Allah telah mengaruniakan anaknya, bukan? Kalau tidak salah, nama mamanya Hana. Iya Hana, yang terus-menerus berdoa dan menangis karena bebannya yang belum memiliki anak. Saya ingat kisah itu. Kalau gitu, yuk kita baca sama-sama dalam 1 Samuel, pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya baca ayat ganjil, Kanaya dan adik-adik baca ayat genap ya. 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Dengan judul Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa yang memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya." Nah, menurut kamu Kanaya, sesuai dengan tema kita tentang keberanian, mengapa Samuel tidak takut ya mendengar suara yang memanggil-manggil dia waktu malam hari? Saya berpikir karena Samuel sudah terbiasa sendiri dari sejak kecil, dia ditinggal mamanya di bait Allah dari kerja, makan, dan tidur, dia terbiasa sendiri, makanya dia bisa berani dan tidak takut.
Selain Samuel terbiasa dilatih mandiri sejak kecil, menurutku juga karena Samuel dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada Samuel dan memberikan kepercayaan kepadanya tentang hal yang Allah akan lakukan terhadap bangsa Israel dan terhadap keluarga Imam Eli. Betul tidak? Wah, adik-adik tidak salah deh selalu ikut ibadah dan baca firman Tuhan. Pasti adik-adik kalau selalu dengarkan firman Tuhan dengan baik dan rajin mengikuti ibadah juga, mengerti tentang cerita Samuel ini. Jadi adik-adik, setiap dari kita pernah mengalami rasa takut. Pastinya mungkin takut karena bermimpi buruk, takut karena masuk sekolah yang baru, atau takut terhadap binatang tertentu. Tetapi lewat kisah Samuel ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita akan berani karena 3 hal ini. Yang pertama, pastinya karena kita dekat dengan Tuhan. Jadi adik-adik saat takut, belajarlah untuk berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan kuatkan dan berikan adik-adik keberanian. Adik-adik tahu tidak lagu Kiri kananku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, kanan kiriku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Nah, lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu ada di dalam kita dan bersama-sama dengan kita. Jadi, adik-adik tinggal berdoa dan katakan apa yang membuat adik-adik takut, pasti Tuhan akan berikan keberanian. Iya, betul. Selama kita yakin beriman, Tuhan selalu bersama kita. Maka, tidak ada sesuatu pun yang akan membuat kita takut. Meskipun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik punya Tuhan Yesus yang besar sekali. Nah, poin yang kedua, kita harus belajar berlatih mandiri. Siapa yang di sini masih takut tidur sendiri? Nah, lewat kisah Samuel ini, adik-adik bisa belajar ya. Samuel yang masih kecil saja berani bukan hanya tidur sendiri, tetapi jauh dengan orang tuanya. Karena dia diajari berlatih mandiri dari sejak kecil. Tidak heran, saat ada yang memanggil namanya malam-malam, dia tidak langsung takut. Bahkan ketika mengetahui Imam Eli tidak memanggil namanya, dia tidak langsung menjadi takut dan menangis. Tetapi dia kembali tidur hingga dia dipanggil yang kedua kalinya, dia masih tenang dan kembali bertanya kepada Imam Eli. Luar biasa ya adik-adik. Samuel, selain dekat dengan Tuhan, dia juga terbiasa tidur sendiri. Nah, sehingga dia tidak mudah takut lagi. Akibatnya dia terlatih berani, bahkan dipilih Allah untuk menjadi imam pertama bagi bangsa Israel. Keren bukan? Untuk menjadi seorang yang besar dan dipakai besar nantinya oleh Tuhan, kita harus belajar semua mandiri pelan-pelan. Ayo buat adik-adik yang masih takut tidur sendiri. Mulai malam ini dicoba ya tidur sendiri, apalagi kalau sudah punya kamar dan tempat tidur sendiri. Tidak boleh takut ya. Ayo kita katakan sama-sama. Saya tidak takut, saya anak berani. Yuk kita katakan sekali lagi. Saya tidak takut, saya anak berani. Amin, ya gitu dong, anak Tuhan adalah anak berani. Nah, poin ketiga sebagai poin terakhir, kita harus berani mengatakan hal yang benar. Seperti yang Samuel lakukan, yaitu ia berani menegur anak-anak Imam Eli. Walaupun ia lebih muda daripada anak-anak Imam Eli, tetapi ia berani untuk melakukan hal yang benar. Yuk kita baca sama-sama dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Tolong Kanaya bacakan. Oke. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku," jawab Samuel. "Ya Bapa," kata Eli, "apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Nah, dari ayat tersebut, Samuel menceritakan sebuah kebenaran yang ia dengar dari firman Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan,
Meskipun Samuel harus mengatakan bahwa keluarga Imam Eli akan mendapat hukuman karena ketidaktaatan dari anak-anaknya. Iya adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita sudah mengetahui mana yang benar dan salah lewat ajaran-ajaran dalam firman Tuhan. Jadi, kita pun bila suatu saat harus menyatakan sebuah kebenaran, meskipun berat ya, kita harus lakukan adik-adik. Tapi ingat, Samuel melakukannya dengan sopan dan baik, bukan dengan kesombongan. Jadi, kita pun harus melakukannya bukan dengan kesombongan, tetapi lakukan dengan kerendahan hati. Nah, jadi adik-adik itu pelajaran yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini. Kita ulangi lagi ya, tolong Kanaya sebutkan. Yang pertama, kita berani karena Tuhan ada dalam kita. Yang kedua, kita berani karena kita berlatih mandiri sejak kecil. Yang ketiga, kita berani untuk menyatakan kebenaran dengan sopan dan rendah hati. Sip! Yuk adik-adik kita belajar berani. Nah, sebelum kita selesai ibadah, Kak Kanaya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, berkatilah kami dan juga adik-adik. Tuhan, kiranya apa yang disampaikan tentang keberanian bisa dilakukan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau mengajari kami cara untuk berani dan tidak takut. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi di ibadah Rocky selanjutnya. God bless. Dadah!